sekalian saya muliakan, saya pernah jumpa dengan seorang perempuan yang saya tulis di buku Bidadari Bumi 1. Namanya Hubabah Umairah. Saya menyebutnya dokter hati. Jadi sekalian, satu hari saya sudah menikah. Saya menikah waktu itu udah sekitar 1 tahun, belum ada anak. Saya bawa rombongan berziarah ke Kota Tarim. Waktu itu saya open trip ya, buka siapa aja yang mau ikutan ziarah ke sana, saya pimpin gitu. Sekarang maaf nih ya, kalau mau ke Tarim berangkat aja dah, nggak usah nungguin saya. Karena saya sekarang udah nggak buka trip lagi gitu, buka perjalanan lagi, nggak bimbing perjalanan seperti itu lagi. Ada satu waktu saya bawa rombongan ke sana, terus saya ajak berjumpa dengan Hubabah Umairah. Nama aslinya Hubabah Ruqayyah bintil Habib Umar Al-Haddad alaiha ridwanullah. Saya bawa perempuan-perempuan ke sana dan saya bawa laki-laki juga ke sana, tapi waktunya berbeda-beda gitu ya. Yang laki-laki dipimpin sama salah satu habaib, yang perempuan saya yang pimpin. Saya bawa jumpa sama Hubabah Umairah. Habis semuanya bicara sama Hubabah Umairah, dan itu subhanallah, orang tuh kalau deket sama Allah emang jadi pinter, teman-teman. Yang saya lihat itu dalam diri Hubabah Umairah. Saya tuh ngerasanya sampai sekarang sudah wafat ya beliau ya, dan saya sangat kehilangan pada sosok orang-orang dekat sama Allah yang seperti itu gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, orang tuh kalau dekat sama Allah jadi pintar. Jadi pintar tuh gimana? Kayak nggak usah pakai diterangin panjang lebar gitu. Saya kalau di depan Hubabah Umairah kayak nggak perlu ngomong apa-apa. Semua yang saya omongin tuh kayak beliau udah tahu gitu. Dan itu orang dikasih nasihat sama beliau satu, nggak pakai orangnya curhat panjang lebar. Begitu ngelihat muka seseorang tuh udah kayak langsung ngerti semuanya gitu. Nah, sama anak tuh yang sayang, jangan kayak begitu. Anak tuh amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan beda-bedain, walaupun yang satu pinter, yang satu nggak pinter. Itu orangnya nggak perlu pakai cerita, udah langsung aja Hubabah Umairah sampaikan. Ada lagi tuh, kamu kalau sama suami jangan ngomel mulu. Bayangkan kalau kamu berjumpa sama Hubabah Umairah, kira-kira diapain nih sama Hubabah Umairah nih? Itu Hubabah Umairah udah tahu, nggak usah pakai cerita apa-apa gitu. Sampai habis mereka selesai semuanya, mereka ada di ruangan yang lain. Saya bilang sama Hubabah Umairah, Hubabah sekarang giliran saya nih Hubabah. Saya bilang, Hubabah doain saya dong Hubabah, biar saya punya anak. Saya udah nikah setahun nih Hubabah, saya bilang saya belum punya anak. Hubabah Umairah terus ngomong begini nama saya, jadi kamu minta didoain biar punya anak. Buat apa? Asli teman-teman, selama ini saya nggak pernah minta sama orang doa biar punya anak. Sama halnya dengan kalau ada orang doa minta jodoh gitu ya, nggak pernah ada yang nanya buat apa. Kamu nih misalnya gitu ya, Ustazah doain dong Ustazah biar saya segera dipertemukan dengan jodoh. Pasti kamu bilang, kalau bingung kalau saya balik nanya gitu, kamu pengen punya suami? Iya Ustazah. Buat apa? Ayo buat apa? Coba saya tanya nih sekarang, buat apa? Biar yang nafkahin saya. Kamu lupa hanya Allah satu sang pemberi rizki. Iya juga ya. Bingung, buat apa coba? Ayo coba kepikir jawaban buat apa kalau urusan jodoh. Jadi Hubabah tuh nanya gitu kan, kamu pengen didoakan biar punya anak Halimah? Betul Hubabah, saya bilang. Saya cukup dekat sama beliau sehingga beliau udah langsung panggil nama gitu kan. Terus kata Hubabah, buat apa? Saya mikir gitu. Dan karena saya waktu itu juga sudah ustazah, saya jadi mikir gitu, jawaban apa nih yang syar'i? Biar kelihatan jawabannya ustazah banget gitu kan. Tapi kalau misalnya saya jawab biar ada yang lucu, bisa saya main-mainin gitu kan, bukan jawaban ustazah itu. Jadi saya bilang gitu, biar ada yang mendoakan kalau saya meninggal dunia. Syar'i belum? Syar'i. Jawaban ustazah bukan? Ustazah. Hubabah Umairah nanya gini nih, inti diterusin lah.
kamu ngajar kan selama ini? Saya bilang, iya Bapak, saya ngajar. Saya ngajar dari 20 tahun yang lalu teman-teman. Jadi nih di hadapanmu ini seorang perempuan yang sudah sangat tua. Kelihatannya saya ke umur berapa? Kamu tertipu. Kebayangkan saya ngajar di Indonesia aja udah 20 tahun yang lalu gitu. Dan sebelum itu saya ngajar di Kota Tarim 4 tahun. Kebayangkan tua saya di kayak apaan. Jadi Bapak Umairah tahu gitu. Saya bahkan udah ngajar dari di Tarim. Dia bilang, kamu ngajar kan Halimah? Saya bilang, iya Bapak, saya ngajar. Itu yang kamu ajarin, menurutmu kalau kamu meninggal dunia gak akan doain kamu? Iya juga sih. Bingung saya bilang, iya sih Bapak. Terus buat apa kamu punya anak? Biar ada yang melanjutkan dakwah saya Bapak kalau saya meninggal dunia. Buat apa ada yang melanjutkan dakwah kamu? Dakwah ini akan terus berjalan Halimah. Jangan sok-sokan merasa diri paling berjasa. Salah banget ini ya. Ya kalau kamu udah mati ya akan datang. Bukan Halimah berikutnya, bukan. Tapi pendakwah berikutnya gitu. Kamu pikir kamu apa yang paling baik? Kamu pikir kamu apa yang punya jasa dalam Islam? Tidak ada. Tidak ada teman-teman saudaraku sekalian. Kita hanyalah alat yang dipakai mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat orang semakin tahu, semakin kenal sama Allah. Kita adalah alat yang dipakai mudah-mudahan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar semakin banyak orang-orang kenal sama Nabi Muhammad alaihi wasallam. Enggak penting sama sekali Halimah ataupun majelis taklim apapun, dirimu siapapun, Islam ini akan tetap berjalan. Ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi, enggak ada siapapun yang mampu melampauinya. Denganmu atau tanpamu. Denganmu atau tanpamu. Enggak ada. Jadi kalau saya tuh tadi dengar tuh, Ustazah Halimah, panutanku, penyejuk hati. Saya dalam hati mikir aja, Halimah yang itu pengen saya kenal tuh. Enggak ya. Saya bukan siapa-siapa teman-teman. Hanya seseorang yang tahu lebih banyak denganmu mungkin. Karena saya belajarnya lebih lama, itu aja. Itu aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat kembali kita adalah surganya. Karena semua dari kita ini adalah musafir. Kita ini lagi sama-sama jalan, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima kita, Rasulullah terima kita, dan mudah-mudahan kita menjadi seorang hamba yang dimuliakan olehnya di dunia hingga di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena nilai kita ini sebenarnya bukan pada bagaimana orang menilai kita. Nilai kita itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya nih kita nih sama-sama lagi dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah mau lihat siapa di antara kalian yang bisa berbuat kebaikan gitu. Jadi kita sama-sama sedang berproses, sama-sama sedang menuju akhir kehidupan kita nggak pernah tahu. Makanya mudah-mudahan Allah karuniakan kepada hati kita kesungguh-sungguhan tawadhu insyaallah. Amin ya rabbal alamin.